seneng banget soalnya saya lagi mencanangkan yang namanya Indonesia bebas obesitas. Nah, terus ternyata tadi ngobrol-ngobrol di belakang ternyata ikutin OCD juga dan udah turun 4 kiloan selama 2 mingguan ya? Belum sampai 2 minggu. Berapa lama? Baru 1 minggu setengah deh. 1 minggu setengah, udah 4 kilo turun ya? Alhamdulillah. Bagus, terusin kalau begitu. Karena aku udah masuk ke tahap yang 4 jam. 4 jam? Wah, karena aku punya semangat. Nah, tapi semakin langsing Anda, semakin kurus Anda, semakin cantik Anda, semakin terkenal Anda, semakin Anda sering didekati oleh pengusaha. Karena kita akan membahas tentang fenomena-fenomena penyanyi-penyanyi dangdut yang didekati oleh pengusaha, termasuk penyanyi dangdut yang didekati oleh vikinisasi. Lagi rame ya. Lagi rame soalnya memang lagi harmonisasi gitu. Nah, tapi memang tuh sebenarnya ya antara otak dan apa yang diomongin itu sebenarnya nggak sinkronisasi gitu. Saya nggak ngomong, Anda yang ngomong. Tapi gini, kalau Fitri sendiri dideketin pengusaha seperti apa? Cerita-cerita, ayo. Ya, jadi dulu ini sebenarnya jauh sebelum ada cerita vikinisasi ini ya. Aku dulu waktu masih SMA, aku pernah dideketin sama seorang cowok gitu, STW lah gitu ya. Dia itu ngaku sebagai pengusaha sukses, sampai aku dikejar-kejar, dijemput di SMA aku. Aku sampai berusaha kabur-kabur gitu, naik ojek, aku pergi pulang gitu. Sampai ke rumah minta mohon-mohon sama ibu untuk bisa dikawinin lah ceritanya. Waktu itu masih SMA loh. Tapi aku curiga, nih orang soalnya ngomongnya kayaknya kayak berlebihan gitu loh. Oh, lebay. Mungkin bisa dibilang lebay ya. Karena kalau sepengetahuan aku ya, kalau orang bener-bener kaya, bener-bener berada, biasanya kayak saya mereka gitu ya. Bukan saya yang ngomong ya. Kalau itu saya ngomong. Oke. Biasanya mereka lebih menjaga privasi ya. Iya, kayak saya kan. Oke. Lebih ngomong dengan kenyataannya aja gitu loh. Kayak saya banget itu. Nggak perlu diumbar gitu. Kayak saya banget itu. Oh iya ya. Terus akhirnya aku saking takutnya, akhirnya semua kontak sama dia itu aku hapus gitu. Dan kemarin belum lama, ini sebelum ada berita dari Vicky gitu, di Facebook aku di inbox itu ada yang ngaku dia habis pindahan di daerah perumahan tuh, daerah di Cibubur lah ya, deket dengan rumah aku lah ceritanya. Dia cerita, aku alhamdulillah udah sukses nih gitu, udah bisa beli rumah harganya 7M, tapi dapat diskon 5M. Beneran, makanya aku sempet shock, ini orang siapa? Awalnya aku nanggepin aja ya, mungkin fans kali ya. Siapa gitu. itu? Ternyata adalah orang yang sama, tapi dengan nama yang lain. Wah, berarti ternyata sindikat. Wah. Tapi katanya Anda juga sempat misalnya lagi habis show terus didekatin pengusaha, ya disuruh nemenin ya. Aduh, Mas, kalau kayak gitu sih sebenarnya ya sempat beberapa kali ya, tapi ya aku sih dengan dengan baik-baik gitu menolak. Oke, kenapa? tapi soalnya sempat beberapa kali ya. Karena buat aku gini, kalau yang namanya di lingkup pekerjaan itu jangan yang gitu-gitu lah. Kan aku tugasnya hanya menghibur, kan. Tapi intinya sempat ya. Jangan menghibur yang gitu loh. Lu ngomong apa sih? Ya gitu. Pokoknya sempat udah gitu aja. Iya, pokoknya sempat kan? Iya, sempat. Tapi kita akan lihat sebenarnya ini kalau kita bicara tentang vikinisasi tadi ya, ini adalah korban-korban Vicky. Hah? Korban dalam tanda kutip. Nah, tuh kan, jadi ikut-ikutan ke... Saya sih sebenarnya nggak takut ngatain orang kok, karena saya sering banget dituntut merusak nama baik, saya tuntut balik. Karena nama baik saya lebih baik dibandingkan yang nuntut. Itu ada hukumnya soalnya. Tapi kita lihat dulu penayangannya yang berikut ini, silakan. Firman Gani kan Kapolda kalau nggak salah ya. Benar-benar gila ya. Palsi ini tilanya yang komunikasi. Sama ini juga ada tilanya juga nih. Coba ini rumah yang murah, 6 miliar di
Dia bilang Bekasi atau apa gitu, Agus juga Bekasi. Ini juga foto modelnya rumahnya. mau dikasih sama aku. Mudah-mudahan ada efek jerah gimana caranya kita mungkin akan komunikasi sama orang yang kita semua yang mungkin kita kasihan gitu, kok bisa ada gitu yang seperti ini, dia berpikir hidup dalam apa ya, kebohongan dan kejahatan kan, lama-lama penipuan lama-lama kan akan jadi kejahatan. Saya tidak tahu apakah itu benar apa tidak. Itu adalah asumsi yang diberitakan dan yang diomongkan oleh para quote-unquote korban tersebut dalam tanda kutip. Tapi saya rasa kalau Vicky membuat buku pasti laku, karena saya akan beli bagaimana caranya bisa seperti itu. Langsung saja, inilah adalah Ade Nurul, Desi Kitaro, Dewinta Bahar, dan Kamel Gomez. Sambut dong Mas. Ini saya baru mau nyambut. Apa kabar? Wah, langsung seumur umur bawa hitam putih belum pernah tamu gini banyak gitu loh. Perempuan semua lagi. Waduh, silakan duduk. Saya ikutan duduk di sini boleh? Nah. Don Juan kan jadinya. Enggak, nanti kena kasus lagi. Oke, ya. Jadi langsung. Langsung. Mas Dedi kok langsung tegang gitu sih? Maksudnya gimana? Coba Nggak bisa tahu, dijelasin. kayaknya ada yang tegang gitu. Urat Jadi kepala. tadi cewek-cewek cakep gitu langsung tegang gitu gimana sih. gitu ya? Perasaannya atau gimana? Kayaknya ada yang something yang... Anda itu ngomong apa tuh dari tadi? Nggak jelas. Loh, kan aku tuh bener Toyo. Ekspresi Anda tuh langsung menegang gitu loh. Atau karena deket dengan korban-korban? Maaf, jangan didengarkan. Terima kasih. Saya kasih bantal dulu. Nah, buat tutupin nih. Iya. Maksud aku itu loh, Maksudnya Mas. itu. Gitu Saya sih loh. nggak masalah. Di Itu yang Claudia nonton nggak nge-chess tahu. berarti. Oke, Di Claudia dari langsung tadi aja nggak saya mau tahu. tanya nih. Masing-masing pasti punya cerita sendiri-sendiri tentang Vicky, ya kan? Oke, ini Anda mengatakan bahwa Anda korban, benar tidak? Iya benar. Korban ya? Korban. Menggunakan kata korban ya? Yes. Korban, oke. Gimana bisa menjadi korban dan gimana caranya jadi korban? Ya, awalnya. Iya. Ya awalnya memang kita di BBM ketemu sama dokter Meda dulu kan awalnya. Tapi aku belum kenal banget sama dokter Medanya. Cuma Desi dikenalin waktu itu sama senior kita. Boleh diomongin nggak sih namanya? Boleh. Boleh. Tuti Bowo. Katanya Ya. bilang gini, Dek, ini ada teman kakak katanya dokter bedah, ya kan? Dokter bedah di invite katanya gitu. Oh, oke Kak, aku bilang, kok bule ya? Aku bilang gitu kan. Iya nggak apa-apa, itu orang Australia katanya gitu. Dia dokter ahli bedah. Akhirnya saya sering BBM kan sama si siapa? Dokter Meda. Nah akhirnya malam-malamnya dokter Meda bilang gini, Des, saya punya temen loh, namanya Vicky. Dia anaknya cool, anaknya pintar. Terus dia sekolahnya di luar negeri katanya gitu kan, anak pejabat juga katanya bilangnya gitu. Terus dia lagi mencalonkan DPR ya kan, rumahnya di Menteng katanya gitu kan. Nah akhirnya kita sering BBM-an mas. Aduh jadi jok TikTok. Ada yang bisa siapin korden sebentar? Terus? Iya akhirnya Desi ketemulah sama Vicky kan. Akhirnya Vicky bilang gini, Des aku mau ketemu kamu, tapi Desi lagi syuting dulu waktu itu di stasiun TV lah. Yaudah nanti aku juga selesai meeting kita ketemuan di Hotel Santika waktu itu di Taman Mini Mas Dedi. Nah akhirnya Desi ketemu di sana, telepon-teleponan kamu di mana gitu kan. Ya udah kamu kesini aja kesini. Akhirnya ketemu sama Vicky. Oh ini Vicky, aku bilang. Ya udah masuk aja ke room katanya gitu kan, ke room. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol. Itu pun Desi bukan sendiri, Mas Dedi datang sama berdua. Sama asisten aku. Dua-duanya masuk ke dalam kamar. Iya. Oke. Nah akhirnya ngobrol-ngobrol, terus dia bilang, kamu penyanyi ya? Iya. Lihat dong lagunya Desi kayak apa sih? Lihatlah di YouTube tuh, ya kan lagu-lagu aku. Nah, dia ngobrol-ngobrol, terus bilang aku kayaknya
care deh sama kamu katanya gitu. Kayak aku suka sama kamu. Oh ya udah, aku ketawa-ketawa ya kayak waktu Oh, ini itu. berdua nih? Enggak di sini. Oh, di sini. Ketawa-ketawa akhirnya aku suka Oke. sama kamu katanya gitu. Mas Akhirnya? Edi akhirnya kejadian di situ tuh. Kejadian apa itu? Maksudnya berhubungan pacaran lah gitu. Oh, pacaran kan. mulai dari sana. Mulai Oh, gitu. pacaran. Itu kapan? Udah lama sih. Tahun? Tahun ini. Tahun ini. Oke. Anda tahun berapa? Kalau aku nggak berhubungan sama Vicky. Habis berhubungan sama Dokter Armedanya. dokter Armedanya. Dokter Armedanya yang ternyata punya selidik itu adalah Vicky. Oh, dokter Armeda tuh Vicky juga? Vicky. Oh, jadi Anda tuh waktu ngobrol sama dokter Armeda itu ya Vicky-Vicky itu? Ya itu Vicky. Oh, dokter Armeda itu Vicky. Oh, jadi Anda taunya dokter Armeda itu? Dokter Armeda. Dokter bedah itu? Dokter bedah Oh, dia dokter bedah? katanya. Oh, Katanya. makanya yang dibilang ibunya seperti Brad Pitt itu ya? Mungkin ya. Iya, oke. Dokter Armedanya ya? Dokter Oke. Armeda. Dari BB juga? Bebe juga. Kenalnya dari BB? Dari Mbak Tuti Wibowo juga. Tuti Wibowo, oke. Tuti Wibowo tuh Vicky juga? Enggak. Oke. Itu. Ya. Saya kan nanya, kenapa salah sih? Kalau Anda kenalnya dengan? Awalnya sama seperti Desi ya. Ketika itu aku memang di-invite dari Tuti Wibowo. Tuti Wibowo? Invite ke grup cantik namanya grup cantik itu yang punya adalah Dokter Armeda. Dokter Armeda. Iya. Oh, dia punya grup. Iya, punya grup Isinya wanita-wanita. cantik. Isinya itu 32 artis. 32 artis. Iya, penyanyi dangdut. Kenapa? Kok aku nggak di-invite sih? Kamu mungkin perlu dibedah dulu. Terus akhirnya? Ya, setelah itu akhirnya Dokter Armeda invite aku secara personal. Udah gitu terus Pacaran? belum. Belum. Dokter Armeda bilang gini, mau nggak aku kenalin dengan cowok tampan? Dia Oh. bilang gitu. Umur 29 tahun. Yaitu? My Rumahnya age di tuh ya. Menteng. Punya mobil Lamborghini. Lamborghini, Dia bilang anak menteri. Anak Dia bilang menteri. gitu. Aku sih ngomong jujur aja di sini ya, kebuka. Jadi ketika itu terus aku bilang, untuk apa ya dok? Aku bilang gitu. Ya dia lagi cari calon istri. Dia bilang gitu. Oke. Kamu single atau udah punya pasangan? Aku bilang aku masih single. Aku bilang gitu. Oh ya udah. Ketika itu udah akhirnya di-invite lah aku sama Vicky. Ya kita ngomong chit chat terus 1 bulan dan akhirnya Dokter Armeda invite ngomong lagi sama aku, bilang gini, mau aku invite nggak kamu ke Florida? Ke Florida. Mau diundang ke Florida aku sama Vicky. Tapi akhirnya ketemu Vicky nggak ini? Ketemu Vicky di Bali. Di Bali. Sorry saya cepatin aja. Akhirnya sempat pacaran dengan Vicky. Pacaran dengan Vicky dari Dokter Armeda itu. Iya. Which is Vicky juga ya. Iya. Oke. Anda dengan siapa pacaran? Enggak, jadi saya sama. Jadi ceritanya di-invite Tuti Wibowo bilang bahwa ada dokter bedah plastik yang Sama juga bagus ceritanya. sama di grup. Ini di waktu Terus bersamaan tidak? kita di grup itu, di dalam Berarti grup. di waktu Jadi kita di-invite bersamaan ke ya? dalam grup itu. Kalau pacaran Jadi memang dalam kita bertiga waktu bersamaan. bertiga ini. Bertiga ini satu Aku dan Kamil Gomez dan Ade Nurul. bersamaan. Jadi gini, Bukan. sebelum ketemu Ade Oh, enggak dong. Nurul, Kalau enggak. Pagi, shift siang sama shift. Enggak kan bersamaan. Bersamaan tidak gantian berarti. Oke, luar biasa. Jadi kalau Anda beda ya? Beda. Anda dengan Dokter Armeda. Armedanya. Oke, Anda pusing, saya pusing apalagi dalamnya. Ya, itu ceritanya singkat saja Dokter Armeda dan Vicky. Siapakah itu akan kita kuak selain satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih.